langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh,
Shalom Bro Pras. Halo, shalom bro. Shalom. Halo, shalom teman-teman semua. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Happy New Year dan Merry Christmas semua. Merry Christmas, Ko Edgar. Merry Christmas all and Happy New Year. Salam kenal. Kita bersatu lagi di dalam Tuhan, sungguh bahagia kita boleh bersama-sama dengan Dia. Kita naikkan satu lagu awal, kita mau bernyanyi bersama, kita mau menari bersama, hanya buat Tuhan. Nyanyilah dan menarilah, sebab Dialah Raja yang layak kita puja, yang layak kita tinggikan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. haleluya. Nyanyilah dan menarilah. Bagi Sang Raja. Teman-teman, sungguh bahagia sekali bahwa malam hari ini untuk pertama kalinya Teens, Mayo Teens boleh bergabung bersama dengan kita, puji Tuhan. Mereka sungguh boleh belajar pada malam hari ini khusus untuk Teens. Teman-teman Teens, apa kabar semuanya? Yang muda-mudi mengingatkan saya pada masa muda saya dulu. Puji Tuhan, kita semua bisa bergabung bersama memuji Dia. Kita naikkan sekali lagi, nyanyilah dan menarilah, karena Dialah Allah kita yang baik, Dialah Allah kita yang berkuasa. Nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. haleluya. Nyanyilah dan menarilah, Bagi Sang Raja. angkatlah tanganmu, pujilah, puji Dia lebih lagi, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. haleluya. Nyanyilah dan menarilah Bagi Sang Raja. bagi Sang Raja, Bagi Sang Raja. bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia, Raja kita, Tuhan kita, dan terlebih lagi sahabat kita. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah saat ini seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita mau tanggalkan beban kita, urusan-urusan duniawi kita. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang mendengarkan doa kita. Di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, kalau kita tahu bahwa Ia Allah yang mengabulkan doa kita, oleh sebab itu kita datang kepadanya. Kita hadir di tempat ini, memuji, memuliakan Dia, berdoa kepadanya. Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
atasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan Yesus kami menghadapi tantangan-tantangan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Ada pandemi Tuhan, ada jatuhnya ekonomi Tuhan. Mungkin ada doa-doa kami Tuhan Yesus yang belum terkabul Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang memelihara kami, menjaga kami Tuhan Yesus, melindungi kami Tuhan dari segala pencobaan Tuhan. Engkaulah Allah yang menaungi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang menjagai kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami Tuhan, gunung batu kami Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami. Engkau Bapa yang mengasihi, Kau pandang bentuk dan rupaku. Hanya Kau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tiada akhir, seperti dunia ini. Engkaulah Bapa yang mengajari kami untuk melewati kesulitan hidup ini. Kami mau percaya Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami boleh kuat Tuhan. Kami boleh melewati badai Tuhan, karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang sungguh baik dan mengasihi kami. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
ubah hati kami Tuhan Yesus. Dari hati yang kurang percaya, hati yang beku, hati yang keras Tuhan. Lunakan Tuhan Yesus. Buat kami lebih lagi beriman Tuhan Yesus kepada-Mu. Buat kami lebih lagi Tuhan percaya kepada-Mu. Menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Allah yang baik Tuhan Yesus, tak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Allah yang terus berjalan bersama dengan kami. Sekalipun kami sering melupakan Engkau Tuhan Yesus, tapi Engkau ada Tuhan Yesus dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau naikkan lagi iman kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan Yesus. Dan Engkau mau Tuhan Yesus mengabulkan setiap doa kami. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan Yesus, hati kami hanya terarah kepada-Mu Tuhan. Terus Tuhan Yesus terarah padamu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan satu lagu Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Allah yang mengerjakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan Yesus. Amin Yesus. Allah yang bekerja Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Sama, berkuasa, menyembuhkan, memulihkan hati kami. Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah timbul, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Engkau Allah yang sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dulu dia mengubah 5 roti 2 ikan menjadi cukup untuk makan 5.000 orang, saat ini juga dia mampu mengerjakan. Dia mampu menunjukkan mujizat. Marilah kita berjalan dengannya. Kita berjalan bersama dengan kuasa-Nya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Engkau Allah yang memegang kami, Tuhan. Hidup kami, rencana kami. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak akan pernah kami ragu, Tuhan Yesus, punya Allah yang penuh kuasa seperti Engkau, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami memuji Kau, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Engkau yang tuntun kami. tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Kita tepuk tangan lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan. Kita mau tepuk tangan bagi Dia, Allah yang memberikan kuasa-Nya bagi kita. Ku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Allah yang baik bagi kami.
dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami rindukan Kau lebih lagi. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir Tuhan di setiap rumah Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang menghadiri persetujuan doa ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di rumah masing-masing, di hati masing-masing kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus kedamaian-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan Yesus, Kau tunjukkan Tuhan Yesus, Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, sungguh Yesus, kami rindu Tuhan merasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, mengalirlah, penuhi kami, mengalirlah, itu yang selalu ku memuji menyembah-Mu, oh Tuhan, saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Kerinduan hati kami Tuhan Yesus, kami rindukan kehadiran-Mu lebih dari segalanya yang ada di dunia. Saat Tuhan Yesus, ketika mata kami
Tuhan. Engkaulah Allah yang besar Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau yang besar, ajaib dan mulia. Yang membuat kami terpesona. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Engkaulah yang penuh kuasa. Dan Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami. Terpujilah Engkau Yesus. Agunglah karya-Mu, besarlah karya-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
sungguh telah hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Tuhan Yesus rasa ini Tuhan Yesus, kedamaian yang kami boleh rasakan Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan. Boleh kami terus rasakan Tuhan di tengah kehidupan kami Tuhan, di tengah dunia Tuhan Yesus yang harus kami jalani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu terus ada Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan, tidak berubah. Kami perlukan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan. Ubah hati kami Tuhan Yesus, agar kami boleh percaya lebih lagi kepada-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, bekerjalah kuasa-Mu Tuhan Yesus atas Cipat Kristus, membawakan firman-Mu di Pasutri Mayu Tuhan Yesus, dan Budi Tuhan Yesus untuk Teens Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan Yesus, pakai lidah bibir mereka Tuhan Yesus sebagai perpanjangan kata-kata indah-Mu Tuhan, pengajaran-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan boleh tercurah, boleh tersampaikan Tuhan melalui mulut mereka Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam mereka dan di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, saat ini Tuhan kami rindukan Engkau. Segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Halo, shalom. Kasih Tuhan yang tak terbatas menyertai kita semua pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ruangan di sini dingin sekali sampai saya pakai baju sudah berlapis-lapis. Tapi kehangatan hati ini dari Allah biar tertransfer semua ke dalam ruangan, tempat, keluarga-keluarga dimanapun teman-teman berada, ya. Puji Tuhan. Happy New Year. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam tahun 2021. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Mayo ada bersama dengan kita dan Tuhan masih menyertai perjalanan kita. Halo teens, dimanapun berada, shalom. Teman-teman kaula muda yang saya kasih dan Tuhan Yesus cintai. Happy semua? Hai suaranya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ada satu pesan di tahun 2021 dari Nuh yang tercatat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai 22, yaitu apa? Hendaklah kita semua, anak-anak, orang muda, papi mami, semuanya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Karena ini membuat iman kita menjadi kendor. Tapi bergaul akrab, erat
dengan Tuhan. Itu pesan untuk sepanjang tahun 2021. Mayo mau apa? Teens mau apa? Untuk tahun 2021 kita mau supaya kita menjadi berkat untuk semua orang. Yaitu supaya kita bersatu, bergandengan tangan semua. Apa yang kita sudah alami, kita mau bagikan kepada orang lain. Kita saling menguatkan, saling support semua. Untuk kita lebih peka lagi dengan suara Tuhan. Supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Setuju? Yang setuju angkat tangannya. Yeay, puji Tuhan. Kita setuju semuanya ya. Nah untuk itu dalam goal yang akan kita capai adalah supaya kita saling support, saling berpegangan tangan, sehati semua untuk lebih peka lagi untuk kita berbagi kepada sesama kita ya. Tema-tema yang akan kita jalani sepanjang tahun ini sebentar akan dijelasi oleh koordinator kita yaitu Saudara Edgar, dan tempat Cici persilahkan untuk bisa berbicara secara rinci tema-tema yang akan kita jalani sepanjang tahun ini dan setelah itu baru nanti Cici lanjutkan untuk firman pada malam hari ini. Silakan Edgar, terima kasih. Thank you Cici. Shalom teman-teman semua, kita berserah Kristus. Selamat Natal dan tahun baru. Ya, kepada kita semua. Sorry, suaranya jelas. Ada feedback. Masih jelas nggak? Jelas nggak sekarang? Udah hilang feedbacknya. Udah hilang ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman saya akan coba jelaskan kita mau berjalan kemana tahun 2021 ya, khususnya untuk Komsel Mayo. Teman-teman seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2020 kita lalui dengan ya kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Tiba-tiba kehidupan kita berubah ya, dari yang kita biasa berkumpul, kita kerja, ketemu teman kerja, sekolah. Kemudian tahun 2020 kita berubah semua. Banyak teman-teman kita yang dirumahkan, kemudian juga sekolah kita berubah yang tadinya offline dijalankan kemudian menjadi online, kerja juga kita menjadi online. Sehingga banyak hal yang berubah selama tahun 2020. Relasi kita terhadap sesama itu juga berpengaruh. Yang tadinya kita biasa berkumpul, kita biasa bertemu teman-teman, setiap minggu kita kumpul bersama keluarga dengan teman-teman, tetapi sekarang kita berubah. Ya, kita banyak menghabiskan waktu dengan online depan komputer. Kemudian kita mungkin banyak via chat atau telepon dengan teman-teman yang tadinya kita bisa berkumpul dengan luasa. Sekarang kita banyak dibatasi. Gitu. Lagi nanti besok Senin kita mulai dibatasi lagi ya untuk lebih ketat lagi. Tapi Tuhan berfirman dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, setiap kita terpanggil menjadi garam dan terang dunia. Untuk setiap kita membawa perubahan-perubahan yang lebih nyata. Ya, untuk kita boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Di tengah kondisi saat ini, di tengah keterbatasan yang kita jalani saat ini, inilah tantangan kita sebagai murid Kristus. Kita harus mau belajar untuk lebih peduli, kita belajar untuk lebih peka, sehingga kepedulian menjadi dasar yang ingin kita capai sepanjang tahun ini. Tetapi sebelum kita menjadi terang dan garam, tentu kita harus diubah oleh Kristus. Apa sih yang kita harus diubah oleh Kristus? Yakni hati kita. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyalurkan lagi ke orang lain. Kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga kita mengambil 4 langkah yang akan menjadi subtema untuk mengarah kepada kita untuk lebih peduli, untuk lebih peka terhadap sesama. Yang pertama adalah self-acceptance, di mana kita belajar untuk menyadari siapa diriku menurut Tuhan.
Yang kedua adalah connection and relation. Kita belajar membangun koneksi dan relasi yang intens dengan Tuhan, dengan pimpinan dan arah dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adalah transformation. Kita belajar untuk bertransformasi dari hati menjadi tindakan nyata. Kita mau mengarah pada sebuah tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, sebuah aksi yang nyata. Kita membagikan aksi tersebut dalam banyak hal. Kita dari skup yang terkecil, dari keluarga, dari suami ke istri, dari anak ke orang tua ke anak, dan diharapkan kita bisa menularkan ke lebih luas lagi, ke komunitas kita, ke masyarakat, lingkungan, paroki, dan sebagainya. Yang keempat adalah the key of healthy transformation. Bagaimana kita berusaha, kita belajar untuk menjaga hati dan tindakan kita melalui 4 dasar kehidupan anak Tuhan, yakni doa, firman, pelayanan, dan komunitas. Kita berharap dengan 4 tema, 4 langkah ini, kita bisa membawa perubahan yang nyata. Kita betul-betul menjalankan kasih Tuhan secara real, secara nyata. Sehingga setiap orang yang melihat kita, setiap orang yang berjumpa dengan kita, merasakan kasih Tuhan itu betul-betul nyata. Dan tentunya kita berharap setiap orang yang melihat kita pun juga bisa menyalurkan kepada setiap orang, kepada keluarganya, dan kepada sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terus bertumbuh, kita bisa berkembang secara rohani, dan kita betul-betul bisa menularkan dalam setiap tindakan kita sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Cici. Terima kasih, Cici. Cici, sorry suaranya belum. Ya. Sudah? Suara Cici bisa didengar? Puji Tuhan. Kita langsung masuk pada tema kita malam hari ini yang pertama, yaitu tentang heart transformation. Bagaimana kita mentransformasi hati kita kepada sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Edgar, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16, hendaklah kita menjadi terang. Tidak gampang untuk menjadi terang, soal itu kita harus punya koneksi dulu sama Tuhan. Kalau kita sudah punya koneksi sama Tuhan, apa yang kita punya baru kita bisa bagikan kepada orang lain. Dunia tidak akan berubah kalau tidak dari diri kita sendiri yang berubah. Bagaimana kita harus berubah? Dan ini yang kita mau coba belajar pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau buka dulu di dalam Injil Yohanes bab 15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman dimanapun berada untuk kita doa sejenak saja ya.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sumber kehidupan kami. Ambil alih seluruh waktu ini, Bapa. Biarlah kerahiman-Mu mengalir di setiap rumah kami. Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Engkau tahu gejolak hati dan pikiran kami. Biarlah malam hari ini cahaya-Mu, seberkas kekuatan-Mu boleh masuk di dalam batin kami dan menjadi satu kekuatan untuk kami berjalan di sepanjang tahun 2021 ini. Berjalanlah Tuhan di depan kami dan kami di belakang. Tuntun kami. Biarlah firman-Mu malam hari ini sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami. Ini hamba-Mu, pakai apa yang Engkau kehendaki supaya hamba menangkapnya, yang Kau mau sampaikan kepada umat yang Kau kasihi di Komsel Mayo ini. Bersabda Bapa, kami siap untuk mendengar. Karena kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah bekerja. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak gampang untuk kita menjadi terang dan garam dunia. Kenapa kita harus menjadi garam? Karena kita sudah diberi rasa oleh Bapak kita. Apa rasa itu? Dia kasihi kita, saudara dan saya. Tiap hari Dia sertai kita. Ini harus kita ingat terus. Kita harus pegang terus. Jangan sampai kita lupa. Lalu kita berjalan sendirian. Ya. Jadi kalau lupa, towel, suami istri, teman-teman orang muda, dimanapun berada, katakan kepada teman-teman, hey guys, Yesus ada bersama kita. Dia pegang tangan kita. Kita tidak sendirian. Suami istri, kedip mata, towel, ya, sentuh suami istri kiri kanan. Kita nggak jalan sendirian, say. Kita ada Yesus di tengah. Suami istri menggandeng Yesus, Yesus di tengah, ya. Ingat, dan itu menyertai kita setiap saat. Supaya apa? Supaya di mana ada Yesus dalam hati kita, maka cahaya itu tidak dapat dipadamkan, dimatikan oleh kegelapan apapun juga. Pandemi boleh ada, tetapi kegelapan itu tidak dapat memadamkan cahaya yang ada di dalam hati kita, yaitu cahaya Kristus. Untuk itu kita dipanggil, untuk menjadi terang, membawa terang itu. Maka kita sendiri yang harus mengalami. Kalau kita nggak ngalami, kita nggak bisa menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus berjalan bersama saya dan ini cahayanya. Ya, nggak bisa dibohongi. Kita punya sinar Yesus bersinar lewat setiap perkataan kita, kehidupan kita semuanya. Untuk itu, ini adalah sebuah panggilan. Setiap dari kita, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang itu. Di mana ada kegelapan kita menyinari, di mana tidak ada rasa kita memberi rasa. Di mana ada ketakutan dan kekhawatiran kita memberikan pengharapan. Dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Di rumah, kalau mungkin kita lihat suami sudah mulai kelihatannya kurang happy, bisa ditanya, gimana kabarnya? Kok kurang happy hari ini? Ingat loh, kita nggak sendirian. Ada Yesus. Nah, itu berarti kita sudah menjadi cahaya. Kita sudah memberi satu pengharapan di mana saat tidak ada harapan. Di mana tidak ada kegembiraan, kita mau membawa kegembiraan. Ya. Happy family. Ya. Kita menebar senyum. Hidup ini sudah rumit, jadi jangan dibikin rumit lagi. Tetapi apa yang ada, jalani dan dinikmati. Kita buat keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Itu kita sudah menjadi cahaya. Inilah panggilan kita menjadi terang dan garam bagi sesama.
Teman-teman yang dikasih Tuhan, untuk itu kita perlu ya. Yang kedua ini bagaimana kita mengusahakan diri kita terlebih dahulu berubah. Berubah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak gampang. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian. Cara Tuhan mengubah hati manusia itu ternyata unik dan tidak mudah. Sebuah kesaksian ini adalah di mana ada seorang gadis yang sudah punya kekasih dan menyiapkan diri untuk menikah. Sudah prewed ya, sudah foto-foto yang cantik-cantik, lalu kemudian udah punya rumah, udah punya semuanya lengkap, pokoknya tinggal merit. Lalu tanggal sudah ditentukan, undangan sudah disebarkan. Apa yang terjadi? Seperti biasa setiap pagi sebelum pergi kerja, selalu kekasihnya telepon dia. Jadi calon suaminya. Tapi hari ini kok gak ada telepon. Sampai siang tidak ada telepon. Ternyata siang itu telepon berdering, beritanya mengejutkan, yaitu apa? Calon suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Itu rasanya seperti mau mati ya, semua lenyap set semua. Dan dialami oleh gadis ini, dan cukup lama setelah peristiwa itu dia seperti mimpi, dia pingsan berkali-kali di hadapan jenazah suaminya, calon suaminya ya. Lalu kemudian setelah beres semuanya, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa enggak saya kok ambil aja. Pendek kata dia mau meninggal. Tiap hari dia berdoa sama Tuhan supaya dia meninggal saja. Ternyata enggak meninggal-meninggal teman-teman. Akhirnya dia bilang, Tuhan sudah sekian lama saya berdoa, ternyata engkau masih beri aku hidup. Akhirnya waktu di dalam mobil dengan keadaan yang sangat putus asa, dalam kepahitan, tidak ada lagi pengharapan. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Kalau begitu apa yang engkau mau Tuhan dari aku? Biarlah hati yang hancur ini aku mau persembahkan kepadamu. Ambil aja Tuhan. Lalu kepahitan ini kau ambil Tuhan. Segala putus asaku kau ambil. Kalau engkau izinkan aku untuk hidup. Itu doanya. Apa yang terjadi teman-teman? Pada saat dia berdoa seperti itu, tiba-tiba ada satu yang lepas dari dalam hidup dia, dalam hati dia, dalam pikiran dia. Dia menangis di dalam mobil itu, di stop di tengah jalan, dia nangis. Dan sejak itu ini menjadi titik balik dalam hidup dia. Setelah pulang, akhirnya dia bilang, apa yang terjadi Tuhan dalam hidup saya? Semuanya enggak berubah, tetapi ada satu yang berubah di dalam hati saya, ada satu sukacita dan damai yang mengalir di dalam hatinya. Rumahnya tetap berubah, tidak berubah. Tapi sejak itu, suasana hatinya menjadi berubah. Pendek cerita, akhirnya dia mengatakan, Tuhan, aku mau sisa hidupku ini tidak sia-sia, tidak hanya fokus pada masalah dan perasaanku, tapi biarlah aku boleh berbagi kepada orang lain lewat penderitaan ini yang engkau sudah angkat dan kau sudah ubah hati ini. Biarlah aku boleh membagikan damai dan sukacita yang aku alami sekarang. Luar biasa ya. Ketika kita serahkan semua masalah kita, di sini Tuhan ubahkan hati kita. Tidak kita yang usaha, Tuhan yang ubahkan. Setelah hati ini berubah, baru kita nanti bisa memberikan suatu kesaksian pada orang lain. Nah, teman-teman, pentingnya ketika hati udah mau diubahkan dan diubahkan, ini harus diisi. Nggak bisa dilepas begitu aja. Ini yang perlu kita lakukan setiap saat, setiap hari. Salah satunya kenapa ada komunitas Mayo ini, supaya kita menimba pengetahuan tentang firman, untuk menggali pengalaman dengan teman-teman kita satu komunitas. Mengalami kasih Allah, saling support satu sama lain, saling menopang, saling membantu satu sama lain. Untuk kita bisa berbagi kepada orang lain,
hati yang sudah baru saja diubahkan untuk diisi ini, yang pertama-tama kita harus mengenal diri kita. Siapa aku ini? Yang kadang kita nggak mengerti. Katanya Tuhan mengasihi, tetapi kok kenyataannya beda. Seperti wanita tadi ya. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa semua yang sudah dirancang oleh manusia begitu indah, kok tiba-tiba lenyap begitu saja? Yang dianggap oleh manusia ini adalah kebahagiaan, tapi hilang dengan suaminya meninggal. Jadi siapa saya ini? Siapa engkau Tuhan? Ini harus kita belajar teman-teman. Hari ini kita belajar, siapa aku ini? Mungkin ada yang merasa sedang tidak berarti, sedang merasa tidak dikasihi. Mungkin ada juga yang pernah melayani tetapi lalu jauh lagi dari Tuhan karena merasa terkikis dengan persoalan, lalu lupa dirinya siapa. Bila hari ini Tuhan kembali mau mengingatkan, sekali aku memilih engkau, aku tetap memilih tidak pernah membuang. Bagi yang belum mengenal, hari ini Tuhan katakan, aku ingin memperkenalkan diriku kepadamu. Siapakah engkau? Tidak kebetulan kalau engkau ada di dalam komunitas Mayo, karena aku yang memanggil engkau satu persatu dengan namamu. Tuhan katakan, aku mempunyai dan menaruh rencana yang agung untuk setiap dari kamu yang ada. Maka di dalam Yesaya 43 ayatnya yang pertama, mungkin bisa dibuka bagi yang bawa kitab suci atau bagi yang bawa HP sucinya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Ada yang mau membacakan? Silakan. Sukarelawan. Ada? Harus disebutkah namanya? Begitu ganteng-ganteng, cakep-cakep semua. Yesaya 43 ayat 1. Ya, silakan. Tetapi sekarang beginilah firman yang menciptakan. Hai Yak, yang membentuk kau. Hai, janganlah, sebab aku menembus kau. Aku telah memanggil engkau namamu. Engkau kepunya. Thank you Jul. Halo Singapura, luar biasa. Terima kasih bisa join malam hari ini. Tuhan berkati kalian nih. Wah, sudah cantik, yang ganteng udah semakin ganteng ya. Dedek kecil ya. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengatakan, siapakah engkau? Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Kita bisa sebut nama kita masing-masing. Yang membentuk engkau. Jangan takut, Tuhan bilang. Sebab aku telah menebus engkau. Saudara dan saya adalah yang ditebus oleh Tuhan. Ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal, tunai kita ditebus. Jangan takut, ini ada satu alasan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Setiap dari kita sudah dipanggil. Yang ada di sini. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Yang kelihatan di layar di sini ada Denny Sutani. Lalu kemudian ada, wah semuanya keluar. Bisa semuanya bisa disebutin namanya ya. Ya, ada Christian di sini ya. Lalu ada Pok juga di sini. Luar biasa, puji Tuhan ya. Ini pengantin baru luar biasa. Ada Pras luar biasa. Halo. Wah, luar biasa, senang sekali ya supaya bisa join terus di sini. Puji Tuhan, ini pasangan-pasangan baru semua ya.
menempuh hidup baru semua, luar biasa. Dan dikatakan bahwa jangan takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada saudara dan saya bahwa engkau adalah kepunyaanku, Tuhan bilang. Luar biasa, kita adalah kepunyaan Tuhan. Siapakah aku, Patricia? Patricia adalah kepunyaan Tuhan. Siapa yang berani nyakiti aku? Yang punya pasti marah. Siapa yang akan menelantarkan aku, Patricia? Dia akan pelihara karena dia yang memiliki aku. Teman-teman, satu kabar gembira bahwa kita adalah milik Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memenuhi keperluan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak mengetahui persoalan kita. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kita. Kalau Dia izinkan kita hidup di bumi ini, maka Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Inilah kabar gembira. Ini satu yang harus kita pegang, maka ketika badai boleh menerpa, tapi ada satu kekuatan yang luar biasa bahwa aku tidak sendiri, aku berjalan karena Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang pegang aku, Dia berjalan bersama dengan aku karena aku adalah kepunyaannya. Satu saja, ini yang mau saya pegang. Jadi kita adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan ayat yang kelima diulang lagi. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, jadi engkau berharga dan mulia dalam ayat yang keempat. Tuhan menjelaskan saudara dan saya adalah miliknya yang begitu mulia dan berharga. Jadi enggak ecek-ecek ya. Jadi ini yang harus kita terus gemahkan di dalam batin kita. Makanya Nuh bilang jangan kamu lihat ke kiri dan ke kanan, nanti imanmu menjadi goyah. Tapi bergaul terus erat dengan Tuhan supaya terus kita mendengar suaranya. Kita mendengar janjinya dan kita tidak lupa, mata kita terus tertuju. Karena Tuhan berjalannya di depan kita, enggak di kiri, enggak di kanan. Dia di depan kita, ya. Jadi coba kalau kuda ya membawa pedati, itu pasti seekor kuda itu matanya dipakein gini ya, tutup ya, kacamata ya. Supaya apa? Kudanya enggak lihat ke kiri, enggak lihat ke kanan, lurus saja ke depan. Supaya dia baik dalam mengendarai pedatinya. Kita juga harus lurus terus ke depan. Satu ayat lagi di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-16. Ada yang mau membacakan? Fras, ayo dibaca, udah lama nih gak dengar suaramu. Langsung aja tembak ya. Yesaya 49 berapa sih? Ayatnya yang ke-16. 49 ayat yang ke-16. Yesaya 49. Lihat, aku telah melukiskan engkau lapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di rumah mataku. Tuhan luar biasa ya. Dia mengukir kita di telapak tangannya. Setiap saat dia lihat kita, dia ingat kita. Luar biasa belas kasihnya itu. Ini yang harus kita syukuri di sepanjang tahun 2021. Pandemi boleh masih tetap ada, tetapi yang penting penyertaan Tuhan tetap pada kita. Dan kita terus terukir di dalam hati dan pikiran Allah. Luar biasa, terus mendekat pada Dia. Berkat itu datang untuk kita semua. Ini kunci, Tuhan mau kita bergaul erat dengan Dia. Makanya itu inilah komunitas Mayo yang visinya itu adalah Bahtera Nuh. Supaya kita seperti itu, yang mau terus bergaul erat dengan Tuhan. Supaya kita sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan berkati semakin dekat dengan sang sumber berkat itu, maka berkat itu semakin dekat dengan kita. Itu rahasianya. Jadi dekatkan terus sang sumber berkat itu.
Semakin dekat dengan dia, semakin besar berkat itu. Semakin dekat dengan kebenaran itu, makin benar hidup kita. Semakin terdekat dengan sang sumber terang itu, semakin terang kita. Itu dia. Teman-teman, setelah kita mengenal siapa diriku, maka kita harus membuat suatu koneksi terus yang konsisten dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah, harus terus menerus. Yaitu dengan apa? Supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan roh kita sendiri. Tunduk pada Roh Allah. Nah, ada satu pertanyaan yang seringkali dipertanyakan, gimana caranya berjalan dalam Roh Allah? Lalu dikatakan berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Simple pertanyaan itu, tetapi itu kalau dijelaskan sampai besok nggak selesai firman ini. Tapi intinya adalah kita mau berjalan di dalam kebenaran firman, teman-teman harus baca dulu firmannya. Supaya tahu setiap hari. Sehingga ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita dalam hari itu, kita punya janji Tuhan yang kita bisa pegang. Dan ini artinya seperti firman tadi, bahwa aku pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya, maka barang siapa yang tinggal di dalam firman itu, dia akan berbuah. Kalau dia nggak tinggal, Yesus bilang, kalau kamu nggak tinggal di dalam aku, karena aku kan adalah firman. Kalau kamu nggak tinggal di dalam aku, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Artinya, tidak ada orang yang tidak khawatir di saat ini, baik pengusaha maupun pekerja. Ada saja kekhawatiran itu setiap hari ada. Takut ada, setiap hari ada. Tetapi dia boleh ada, tetapi dia tidak bisa menguasai diriku. Ini yang penting. Dia tidak bisa menguasai pikiran dan perasaanku. Kenapa? Karena terang yang ada di dalam kita lebih besar daripada itu. Ini yang harus kita terus ingat dan kita harus tenggelamkan diri kita pada kebenaran firman itu. Jadi kita berjalan di dalam janji Tuhan setiap hari. Itu artinya kita tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian teman-teman yang dikasihi Tuhan, berjalan di bawah pimpinan Roh Allah, kita harus bersyukur. Itu tandanya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Kita bersyukur dalam segala situasi. Kenapa begitu? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena itu yang Tuhan mau. Maka sekalipun kita nggak mengerti, nggak perlu tahu jawabannya, tapi kita lakukan saja. Bersukacita terus dalam segala hal. Ini artinya kita mau hidup terus dipimpin oleh Roh Allah. Kita mulai memuji, kita mulai menyembah. Karena pada saat kita memuji Allah, pada saat kita menyembah Allah, hadiratnya turun, rohnya memenuhi kita, maka roh kita dipenuhi oleh roh Dia dan kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Di dalam hadiratnya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Itu maka pentingnya. Dan tapi seringkali anak-anak Tuhan udah tahu semua, tidak melakukan itu. Kenapa? Tenggelam di dalam pikiran, karena mikirin kekhawatiran dan ketakutan hari itu. Entah itu lagi ngedil janji pekerjaan dengan orang lain yang belum putus, atau pekerjaan belum selesai, fokusnya ke situ terus sampai tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Ini kesalahannya. Jadi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, bukan berjalan dengan Roh Allah. Sedangkan kita mau di tahun 2021 kita mau belajar bersama-sama di dalam komunitas ini, jatuh bangun, mari kita jalan bersama di dalam Roh Allah dan kebenarannya. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berjalan di dalam firman Tuhan dan rohnya, maka apa yang kita alami ini baru kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau enggak bisa teman-teman, enggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, apa yang mau dibagikan? Tidak punya pengalaman dikasih oleh Tuhan, bagaimana mau cerita tentang kasih kepada orang lain? Seekor kupu-kupu yang begitu indah, itu dia harus masuk dalam kegelapan dulu. Jadi kepompong. Enggak ada yang bisa tolong dia. Kalau dari luar tolong, dia pecah. Belum pada waktunya mati. Tidak jadi kupu-kupu yang indah.
Jadi pentingnya waktu Tuhan di dalam diri kita, bukan waktu kita. Karena kita nggak mengerti kenapa ya, ada dalam satu masalah persoalan kok nggak selesai-selesai sepertinya. Ada satu yang saya kenal ya, dia sudah melayani, sudah kenal Tuhan, tapi ketika menghadapi satu masalah, nggak sabar, pengen cepat-cepat selesai. Rasanya pengen cepat-cepat selesai, kenapa? Dan selalu saya katakan, berani tinggal di dalam masalah itu. Hadapi bersama dengan Tuhan, bukan sendiri. Tanya sama Tuhan, lewat masalah itu apa yang Tuhan mau. Ini penting, supaya apa? Kita mengalami cinta Tuhan. Karena Tuhan berbicara di dalam masalah. Dia nggak jauh-jauh teman-teman. Membentuk kita itu di setiap masalah kita. Dan di situ Tuhan sedang hadir. Tuhan sedang mengajar. Tuhan sedang mau melakukan satu mukjizat dalam kehidupan kita. Namun sering kali kita tidak tahan, tidak kuat. Kita mau cepat-cepat atau kita nggak mau hadapi itu semua. Kita akhirnya nggak dapat apa-apa. Saya selalu berdoa supaya semua yang ada di komunitas Komsel Mayo ini, setiap keluarga kalau sedang menghadapi masalah, bisa melihat kehadiran Tuhan di situ. Bisa merasakan kasih Tuhan di situ. Engkau nggak akan bisa merasakan kelegaan, ada satu sukacita kalau nggak lewati masa yang nggak enak itu. Ya. Lalu kemudian, ini yang nanti kita mau bagikan, yang kita mau transformasikan kepada orang lain apa yang sudah kita alami tentang cinta itu. Teman-teman, untuk supaya kita menjadi kuat, tidak lupa, maka sepanjang tahun ini kita terus bagaimana belajar untuk berdoa, bagaimana kita mau belajar membaca kitab suci, supaya dalam setiap keluarga menjadi suatu habits baru. Ya. Seperti pandemi ini kita mempunyai satu gaya hidup yang baru, yaitu hidup bersih pakai masker ya. Ini juga sama, supaya kita nanti belajar bagaimana tiap hari harus ada doa, kita juga mau mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan hidup berkomunitas di sini dan juga kita bisa melayani. Satu aksi yang luar biasa yang saya mengucapkan terima kasih untuk tim maupun anggota dari Mayo ini, kita sudah berbagi di dalam awal tahun ini untuk ke panti sosial. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Dalam kesempatan ini sekalian saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Tuhan pasti membalas kebaikan itu semua. Ya, kita berbagi di dalam kekurangan kita kepada orang-orang yang lebih kurang dari kita. Dan akhirnya semua kita boleh rencanakan, tetapi akhirnya kembali kepada Tuhan yang menetapkan sebuah rencana itu. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman berdoa dalam kesempatan ini, apapun rencana kita, apapun masalah kita, apapun yang kita rasakan, semua kita mau satukan di dalam doa kepada Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengalami cinta Tuhan di rumah teman-teman masing-masing. Ini seperti kendaraan mau di starter, mesinnya baru bisa menyala dan bisa dikendarai kalau dia ada bensinnya, ya. Jadi teman-teman harus punya bensin di setiap hatimu, dalam keluargamu. Saya hanya menggas di sini untuk teman-teman semua alami di rumahmu. Hadirat Allah boleh hadir di sana, Roh Kudus boleh menguasai. Sebab itu mainkan sedikit imajinasimu, karena Tuhan bekerja rohnya lewat imajinasi kita. Ya, saya mau mengajarkan teman-teman dimanapun kau berada. Mari, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tohome shi'e kiara anatum. Bapa, hamba mengundang hadir di setiap keluarga kami. Hadir Yesus, Allah Roh Kudus, bekerjalah. Bayangkan Yesus hadir di rumahmu masing-masing. Undang semampu yang engkau kuat.
yang kau bisa, undang dia, bayangkan dia. Mari kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Siur kuahaina onotu. Banyak hal yang kau buat, Bapa, dalam hidup ini. Kau begitu mengasihi. Kita mau bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa. Ya, kita naikkan satu pujian. Banyak hal yang kau perbuat di dalam hidup ini. Kau perbuat Begitu banyak. Ingat semua apa yang Tuhan buat. di dalam Apa yang kau rancangkan, rencanakan jangan indah untuk tahun 2021 kita mau persembahkan kepada Tuhan. jadi di hidupku. Rasakan Bapa yang begitu mengerti perjalanan hidupmu, suka dan duka. Kasih-Mu sempurna Bayangkan dan rasakan kesempurnaan itu. Biarkan dia hadir dalam keluargamu dan mengalir dalam hidupmu. ku bersyukur Kita mau persembahkan dengan syukur dan terima kasih kepadanya. Karena dia Bapa yang mengerti. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Terima kasih Bapa. ku bersyukur Bayangkan Yesus kasih setiamu di dalam hidup. kau boleh bercakap-cakap dengan dia. Ku Apa saja. bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Dia mengerti setiap pergumulan kita. segala Yang ku perlu, angkat semua imanmu. kasih-Mu sempurna Persembahkan keluargamu, masa depanmu, usaha, pekerjaan, kesehatan. ku bersyukur Bapa. Panggil dia Bapa sampai hadir di rumahmu. Sampai kau rasakan kehadirannya. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur bersyukur Bapa. Panggil Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu
bersyukur Bapa, Bahwa seluruh hidupmu ku bersyukur mengalir kasih-Mu Bapa. Kami berseru dalam setiap keluarga-keluarga yang ada malam ini, dimanapun kami berada. di dalam hidup Hadir Yesus. Ihome anasi. Kami mau bersyukur, kami mau bangun mesbah kami, mesbah doa untuk kehadiran-Mu hadir. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Ajar kami bersyukur. Ajar kami mengundang-Mu selalu dalam hidup kami setiap saat. Bayangkan kau membawa persembahan hidupmu, rencana-rencanamu. Bayangkan kau bungkus semua di dalam kado yang indah. Kau berjalan ke altar meja Tuhan yang kudus. Bawa dengan segala keberadaanmu. Bayangkan kau berjalan bersama keluargamu masing-masing, membawa persembahan ini yang isinya seluruh rencanamu. Terus berjalan, jangan lihat kiri kanan, persembahkan pada Tuhan semua rencanamu.
untuk tetap bisa menjadi terang di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi berkat untuk setiap keluarga-keluarga mereka. Kehorisya terus Tuhan, terus Tuhan mengalir kuasa-Mu. Kerja Tuhan, rasakan Tuhan sedang bekerja dalam setiap keluarga-Mu. Terus Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Terus mengalir Tuhan untuk setiap keluarga kami. Mengalir dalam keluarga Hartoyo, mengalir dalam keluarga Toto, mengalir dalam keluarga Pras, mengalir dalam keluarga Bernard Tuhan, mengalir dalam keluarga Dani, Albert, Coksun Tuhan, Ferdinand, Ariel, terus ada Tongi Tuhan. Dari seluruh tim Mayo, keluarga mereka masing-masing Tuhan mengalir. Shikiararatu. Iya Tuhan. Untuk Christian Tuhan, untuk Wawa, Mike dan Sewa Tuhan, Vivo, dan Evan Tuhan. Kau melihat tensi ini Tuhan. Kerkai sini karena Tuhan. Ajar Roh Kudus untuk Nevan mengerti siapa Engkau Tuhan. Ajar Nevan mengerti Tuhan dalam masa mudanya. Kau taruh kerinduan Roh-Mu yang kudus untuk dia mengenal Engkau lebih lagi. Untuk jadi terang dalam keluarganya Tuhan. Tesi ini bekerja Roh-Mu yang kudus dalam setiap keluarga-keluarga ini. Khususnya untuk mereka yang bertanya, Tuhan bagaimana caranya untuk Engkau meraja dalam keluarga kami. Berdoalah engkau suami istri, berlutut, beri waktu untuk Tuhan, mungkin mulai dari 5 menit. Undang untuk dia setiap hari hadir. Ini cara engkau membangun mesbah Tuhan. Tehar KICGM. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka dan usaha mereka Tuhan. Biarlah firman malam ini yang hamba tabur tidak sia-sia, tapi terus meremah. Menjadi kekuatan untuk mereka berjalan di sepanjang tahun 2021 ini. Supaya mereka boleh terus tinggal setia dalam komunitas Mayo untuk terus bertumbuh, mendengarkan sabda-Mu, tuntunan sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Roh Kudus. Bunda Maria terima kasih, tetaplah terus membantu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan berkati kita semua, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Puji Tuhan, thank you Cici untuk firman yang dibagikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau jalani 2021, tahun yang baru ini, yang penuh tantangan. Dengan Yesus Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Dan kita mau percaya bahwa Dia bekerja untuk kita. Dia mengabulkan doa-doa kita. Marilah saat ini kita mau bacakan pengumuman. Teman-teman, sebelum ditampilkan pengumuman, kita di sini pakai protokol kesehatan, jadi kelihatannya ngumpul banyak gini, jangan khawatir. Kita semua udah cek masing-masing satu-satu dengan apa tuh namanya? Rapid test. Rapid test. Jadi sebelum dimulai acara ini masing-masing cek gitu, supaya aman. Nah, oke, pengumuman pertama adalah yang ulang tahun. Kepada Senka, Gerald, Denny, Ko Alfon, Hari, Franz, Dani, Next, Michael, Fitri, Fladea, Priscilla, dan yang anniversary, Ernst, Dolly, Robertus, Yeni, Darius, Monica, Denny, Weni. Oke, untuk semuanya ini kita mau berdoa dulu sebentar. Bapak yang makasih, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau pada bulan Desember yang lalu Tuhan Yesus, Kau tambahkan umur 1 tahun lagi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun. Dan juga 1 tahun lagi bagi rumah tangga yang beranniversary Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dari masing-masing dari kami Tuhan Yesus, bekerjalah Tuhan Yesus kuasa Roh-Mu Tuhan. Agar kami lebih mengenal lebih dalam lagi akan kebenaran-Mu Tuhan. Di umur yang baru ini Tuhan Yesus, biarlah iman kami boleh bertumbuh juga Tuhan. Biarlah kepercayaan kami kepadamu boleh tumbuh lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus hadirlah Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan sekolah mereka Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus di dalam tangan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka terukir di tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat-Mu bagi yang berulang tahun saat ini dan beranniversary. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ulang tahun bagi mereka yang ulang tahun dan anniversary. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang lebih meriah lagi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday bagi yang berulang tahun dan happy anniversary untuk pernikahan yang anniversary. Oke, pengumuman selanjutnya adalah umat baru. Ada Pras Dwi, Julian Sisi, Bernard Mary, Ferdian Juli, Chris Iren, Rainer Melisa, Puk Hengki Rara, Leo Susan, Burki, dan Evelyn. Dan yang teens, Yen dan Aldo. Selamat datang semuanya teman-teman yang baru. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang baru. Kami bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang baru. Kami bersyukur kepada Tuhan,
Oke, selamat datang semuanya yang baru. Next, kita ketemu lagi tanggal 6 Februari 2021 dengan Instagramnya bisa dilihat di @komselmayo dan @mayokids. @mayo.kids, sorry. Oke, next. Mayo Kids bisa dilihat sendiri tanggal 31 Januari. It's cool to be kind. Topiknya. Oke. Nanti akan diundang di dalam grup teman-teman dan ini ayat hafalannya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Oke, next. Aktivitas bulan Desember di IGTV membuat cap tangan Jesus in a Manger. Ini berhubungan dengan Christmas, ya. Yuk dibuat di foto, tag @mayokids. Oke, ini ada hadiah teman-teman buat yang menang nanti. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kita punya kotak doa di 0818 362 362. Ini WA ya bentuknya. Jadi teman-teman boleh WA ke nomor tersebut. Lalu kita juga ada persembahan kasih di BCA rekening yang bisa dibaca 288004 1765 atas nama Yulia Gunawan. Next. Teman-teman, puji Tuhan kalau kita mengadakan bakti sosial dan dana yang sudah terkumpul dengan tema A Gift of Love, Panti Asuhan Dorcas dan Wisma Asisi Sukabumi. Dana yang terkumpul 18.350.000. Puji Tuhan. 3 buah sepeda lipat. Oke, buat main sepeda olahraga. Pakaian layak pakai, perlengkapan kebersihan, boneka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, next. Habis. Oke. Oh ya, teman-teman, kita juga kan kita bisa lihat di layar. Kalau di sebelah kanan atas itu ada lambangnya selain Mayo, ada Teens juga sekarang. Teman-teman yang punya anak umur 9 sampai 15 tahun, boleh diajak anaknya, dikasih device-nya masing-masing supaya bisa mengikuti pengajaran khusus Teens. Jadi nanti kita akan bersatu di Persatuan Doa Mayo dulu untuk pujian dan penyembahan. Setelah itu untuk pengajarannya dipisah. Ada pengajaran sendiri khusus Teens. Yang hari ini tadi dibawakan oleh Kak Budi. Puji Tuhan. Oke, teman-teman, diajak anak-anaknya supaya sejak muda anak-anak kita boleh mengenal Yesus. Amin. Boleh berpegang padanya. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Dan pada malam hari ini sebelum kita tutup persatuan doa, kita mau doa berkat. Kami mohon Cici untuk boleh hadir ke depan untuk doa berkat. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Teman-teman masing-masing keluarga boleh berdoa bersama-sama bergandengan tangan, suami istri dan anaknya. Kaulah satu di hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu,
dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Dari segalanya, Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, berkat-Mu mengalir untuk dalam setiap keluarga-keluarga kami. Kau lihat rangkulan setiap tangan suami istri yang ada. Berkati setiap imam-imam-Mu yang ada Tuhan. Berikan otoritas dari tahta yang maha tinggi kepada setiap imam-imam dalam keluarga ini. Supaya berkat-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Istri dan anak. Berkatilah setiap keluarga ini Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan semua dalam cinta dan komunikasi, dalam pemeliharaan setiap keluarga, anak-anak, suami istri, semua mereka berkomunikasi dengan baik. Untuk yang tens Tuhan, Kau jaga pergaulan mereka, persahabatan mereka, pergaulan dan studi mereka Tuhan, supaya mereka mengerti, menangkap rencana-Mu sejak dini lewat firman-Mu. Terima kasih, biarlah berkat-Mu turun semua atas kami pada malam hari ini dengan berlimpah-limpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para suami, silakan memberkati istri dan anaknya. Saat indah itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kau ladang hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami pada malam hari ini telah selesai Tuhan memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hari demi hari Tuhan boleh mengandalkan Engkau, boleh percaya lebih lagi Tuhan akan firman-Mu, boleh Kau tunjukkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus di dalam menjalani hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkat ini tidak berhenti sampai di sini. Berkat ini boleh kami bawa Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Boleh kami bagikan Tuhan Yesus kasih. Boleh kami bersaksi Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang berkuasa, bekerja luar biasa di dalam hidup kami. Dan rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan Kau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Desember yang lalu kita merayakan Merry Christmas, Hari Natal. Maka dari kami dari Persatuan Doa mengucapkan Merry Christmas dan juga Happy New Year
untuk teman-teman semua, untuk tim semuanya. Kami bersyukur kita senantiasa boleh bersatu, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Your tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Thank you, Jesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan teman-teman. God bless.